Soal nomor 14. Berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi semula? Demikian juga, berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula? Dapatkah hasil ini diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu. Harus ditambah berapa banyak segi n beraturan lagi supaya tetap jadi segi n. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Dan tentu saja saya akan berbagi ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kekongruenan bangun datar, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9. Ayo kita berlatih 4.1. Dua bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Berarti intinya di sini dua bangun dikatakan kongruen itu jika bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Untuk lebih jelasnya langsung ke soal-soalnya saja ya. Ke latihan 4.1. Langsung nomor 1, manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Di sini ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dari sini kita bisa lihat yang pertama yang kongruen itu A dan C. Di sini gambarnya A itu sama persis dengan C. Terus ada lagi B dan I. B dan I itu bentuknya sama, ukurannya juga sama persis. Selanjutnya C dan F. C dan F. Ukurannya sama, modelnya juga sama. Ada lagi D dan G. D, G. Bentuknya sama di sini, dari bajunya, dari wajahnya, dari rambutnya, kakinya. Semuanya sama, ukurannya juga sama. Terus ada lagi E dan H. E dan H. Wajahnya sama, modelnya, rambutnya sama, tangannya sama, semuanya sama. Jadi, di antara gambar ini yang kongruen adalah A dan C, B dan I, C dan F, D dan G, E dan H. Soal nomor 2. Di sini ada gambar monyet-monyet. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Di sini A dan D, gayanya sama. Terus ada lagi H, juga sama. Terus B, E dan I, B, E dan I, tepuk jidat. Terus ada lagi C, F dan G, C, F, G. Soal selanjutnya, apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Di sini ada dua kemungkinan. Pensil-pensil tersebut kongruen jika ternyata ukuran dan bentuknya sama. Dan pensil-pensil tersebut tidak kongruen jika ternyata ukuran dan bentuknya berbeda. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Selanjutnya, soal nomor 4, tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Di sini ada bangun dari A sampai O. Tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut. Digeser atau translasi, diputar atau rotasi, atau gabungannya. Di sini yang kongruen A,
D, dan M. A, D, dan M. Berarti di sini A dan D ini cuma digeser atau translasi, dan M ini diputar, rotasi. Terus selanjutnya I dan L. I dan L. Berarti di sini diputar atau rotasi. Selanjutnya C dan O. C dan O. Di sini juga diputar. Selanjutnya nomor 5, berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada beberapa bangun dari I1 sampai 6. Dari yang pertama dulu, sisi-sisi yang bersesuaian berarti AB di sini yang paling pendek dengan di sini yang paling pendek NO. Jadi AB sama dengan NO. Selanjutnya yang agak panjang yang kedua BC, di sini OM. Selanjutnya yang paling panjang AC itu sama dengan NM. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian berarti di sini sudut A, sudut antara sisi terpendek dengan terpanjang itu sudut A. Kalau di sini terpendek dan terpanjang itu sudut N. Selanjutnya sudut B, di sini yang sudut tumpul antara pendek dengan pendek yang kedua. Berarti pendek yang kedua berarti sama O. Selanjutnya sudut C, pendek kedua dengan sudut di antara pendek sisi terpendek yang kedua dengan sisi terpanjang. Di sini sisi terpendek kedua dengan terpanjang. Berarti sudut C sama dengan sudut M. Selanjutnya untuk yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian di sini AB sama dengan MN. Terus selanjutnya sisi BC ini sama dengan sisi NO. Selanjutnya sisi CD itu sama dengan sisi OP. Dan selanjutnya sisi AD itu sama dengan sisi PM. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A ini sama dengan sudut M. Sudut B sama dengan sudut N. Sudut C sama dengan sudut O. Sudut D sama dengan sudut B. Sekarang kita beralih ke yang ketiga. Sisi-sisi yang bersesuaian berarti AB itu sama dengan DE. BC sama dengan EF. Dan AC sama dengan DF. Paling pendek sama paling pendek, pendek yang kedua, sisi terpanjang. Terus sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F. Selanjutnya yang keempat, AB sama dengan CK untuk sisi yang bersesuaian, BC sama dengan KL, CD sama dengan LM, dan DA sama dengan MC. Untuk sudut yang bersesuaian juga sama, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, sudut D sama dengan sudut M. Sekarang beralih ke gambar yang kelima. Sisi-sisi yang bersesuaian, JK itu sama dengan SR, KL sama dengan RI,
sama dengan HF. MN sama dengan VT. Dan NJ sama dengan TS. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian, sudut C sama dengan sudut S. Sudut K sama dengan sudut R. Sudut L sama dengan sudut H. Sudut M sama dengan sudut V. Sudut N sama dengan sudut T. Terakhir yang keenam, sisi-sisi yang bersesuaian, PH sama dengan VW atau VV juga boleh. Terus HR sama dengan VZ. RS sama dengan ZY. ST sama dengan YX. Dan TP sama dengan XW. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian, sudut P sama dengan sudut W. Sudut H sama dengan sudut V. Sudut R sama dengan sudut Z. Sudut S sama dengan sudut Y. Dan sudut T terakhir sama dengan sudut X. Selanjutnya soal nomor 6. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Yaitu gambar A dan C. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini panjangnya semuanya 5 dan di sini juga 5. Sedangkan untuk gambar B di sini sisinya 5,5. Jadi tidak kongruen. Jadi yang kongruen adalah A dan C. Dan kita cek tadi sisinya sudah sama, sudutnya apakah sama? Di sini 50. Untuk sudut pada belah ketupat itu sudut yang berdekatan itu jumlahnya harus 180. Di sini 50, berarti di sini supaya 180 harus ditambah 130. Jadi sudutnya 50, 130. Di sini juga sama karena berhadapan dengan 50 untuk belah ketupat, berarti sini juga 50. Sini tadi 130, sini juga 130. Jadi sudutnya 50, 130, 50, 130. Untuk yang sini juga sama 130, di sini supaya 180 berarti harus ditambah 50. Tadi 130, 50, 130, 50. Karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar, jadi belah ketupat A dan C ini adalah belah ketupat yang kongruen. Soal nomor 7. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD 12 cm, DC 13 cm, dan EF 22 cm, maka tentukan panjang EH. Nanti di sini kita buat garis bantu dulu. Di sini tadi DA 12, berarti sini juga 12. Terus di sini tadi semuanya 22, di sini sudah ada 13, berarti 22 dikurangi 13 hasilnya adalah 9. Kita nyari EH itu sama seperti mencari BC. Yaitu kita pakai Pythagoras, di sini 12 sama 9 karena di sini siku-siku. Jadi pakai dalil Pythagoras. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena di sini kita mencari sisi miring. Kita hitung EH sama dengan akar dari 12 kuadrat 144 ditambah 9 kuadrat itu 81. Kalau kita jumlah, EH sama dengan akar dari 144 ditambah 81 hasilnya adalah 225. Jadi EH sama dengan akar dari 225 adalah 15. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua gambar. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Di sini untuk U itu
Di sini ada sisi yang diberi tanda 1. Di sini 1. Berarti U itu sama dengan 75. Sedangkan untuk V itu di sini. Di sini segi 4, berarti jumlah sudutnya harus 360. Karena di sini sudah ada 80, 135 sama 75, berarti untuk mencari nilai V itu adalah 360 dikurangi 80 tambah 135 tambah 75. V sama dengan 360 dikurangi 290, hasilnya adalah 70. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini. Di sini ada dua gambar rumah. Yang A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. B, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. C, berapa panjang KC, KL, dan LM. D, berapa keliling dan luas JKL MN jika jarak J ke LM adalah 7 meter. Yang pertama dulu yang A, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian di sini AB itu sama dengan JK. BC sama dengan KL. CD sama dengan LM. DE sama dengan MN. Dan terakhir EA sama dengan NC. Sudut-sudut yang bersesuaian untuk yang B, berarti sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, sudut D sama dengan sudut M, dan sudut E sama dengan sudut N. Sekarang yang C, berapa panjang KC, KL, dan LM? KC. Di sini berarti sama kayak AB, berarti 5 meter. Untuk KL berarti sama seperti BC, berarti 4 meter. Untuk LM berarti sama seperti CD, karena bersesuaian tadi, berarti 8 meter. Terus untuk keliling JKLMN, jika jarak J ke LM 7 meter, J ke LM di sini 7 meter. Berarti kalau yang namanya keliling kita jumlah semuanya. Berarti di sini 5 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 5. Di sini 5 tambah 5 10, 4 tambah 4 8. Tambah 8, 10 tambah 8, 18 ditambah 8, 26 meter. Untuk luas JKLMN berarti di sini ada luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Untuk luas persegi panjangnya panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 4, berarti 8 kali 4 32 ditambah luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 8. Di sini tadi J ke LM 7, karena di sini sudah ada 4, berarti 7 kurangi 4 3, berarti 8 kali 3 24 dibagi 2 12. Untuk luas segitiganya 12. Untuk luas persegi panjangnya tadi 32 ditambah 12 44. Selanjutnya nomor 10, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Kedua bangun tersebut mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Jadi, dua bangun tersebut tidak kongruen. Soal nomor 11, benar atau salah? Trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah, jelaskan.
besar Z 140. Di sini 140. Besar C 40. Ini 40. Sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. WZ ini bersesuaian dengan CB. Keliling bangun ABCD sama dengan keliling WXYZ. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Sekarang kita bahas satu persatu. Besar Z 140. Karena di sini tadi besarnya B 140, di sini sisi-sisi yang bersesuaian itu AB sama seperti ZY, BC sama seperti WZ, WX sama seperti CD, dan AD sama seperti XY. Jadi besar sudut Z-nya itu di antara sisi terpendek dan terpanjang, bukan terpanjang, ini terpanjang yang ketiga. Yang terpendek yang ketiga, sorry. Berarti di sini terpendek ini dan terpendek yang ketiga ini. Jadi di sini sudut Z sama dengan sudut B 140, berarti benar. Dan sudut C ini berarti sudut antara dua sisi terpanjang. Ini sama ini 40, berarti benar. Dan sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. WZ CB, berarti benar. Dan keliling bangun ABCD sama dengan keliling bangun WXYZ. Karena ini kongruen, jadi kelilingnya sama dan luasnya juga harusnya sama. Tapi di sini pernyataan yang terakhir, luas bangun ABCD tidak sama dengan luas bangun WXYZ. Berarti salah. Karena harusnya sama. Selanjutnya nomor 12, gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan tiga cara lainnya. Jadi di sini kalau kita buat garis, kita bagi dua, ini dua bangun hasilnya itu kongruen. Dan seperti ini kita garis lurus, ini juga kongruen. Kita buat yang lain, kita garis di sini. Yang kedua kita garis ini, yang ketiga kita garis seperti ini. Selanjutnya nomor 13, berpikir kritis. Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu. Di sini, dua persegi kongruen masing-masing dengan sisi 3 cm, maka luas persegi masing-masing pasti sama, yaitu 3 cm persegi. Pasti sama, yaitu 9 cm persegi. Jadi di sini, apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Jawabannya iya, sama. Terus sekarang yang kedua, apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Coba diperhatikan. Di sini misalnya luasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3. Dan di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah di sini persegi luasnya 9, dan di sini segitiga luasnya juga 9 karena setengah kali alasnya 6, tingginya 3. 6 kali 3 18 dibagi 2 berarti 9. Sama-sama 9, tapi di sini modelnya berbeda, tapi luasnya sama. Jadi apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jawabannya belum tentu. Soal nomor 14. Berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi semula? Demikian juga, berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula? Dapatkah hasil ini diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu.
harus ditambah berapa banyak segi N beraturan lagi supaya tetap jadi segi N. Ditambah sebanyak N-1 bangun lagi. Contoh misalnya dari segitiga, di sini 1 segitiga. Supaya jadi segitiga yang lebih besar lagi yang kongruen, itu kita tambah dengan 2 segitiga lagi. Untuk segi 4, ini segi 4 supaya membuat persegi atau segi 4 lagi, bujur sangkar yang kongruen lagi atau yang lebih besar, itu berarti ditambah 3 lagi. 4 kurangi 3. Kalau ini tadi segitiga berarti ditambah 2, berarti 3 kurangi 1. Untuk segi 4 ditambah 3, berarti 4 kurangi 1. Untuk segi 5 ditambah 4, 5 kurangi 1. Untuk segi 6 berarti ditambah 5, 6 kurangi 1. Jadi harus ditambah sebanyak N-1 bangun lagi. Untuk segi 7, segi 8 dan seterusnya pastinya sama. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kekongruenan bangun datar. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9. Ayo kita berlatih 4.1. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.